Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Etika Bisnis akan menjelaskan tentang program-program CSR dari PT PLN. Nah, PT PLN sendiri adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Didirikan pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, PLN memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan dan distribusi energi listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai satu-satunya penyelenggara utama sistem kelistrikan nasional, PLN bertanggung jawab atas kegiatan membangkit, transmisi, dan distribusi listrik dari Sabang hingga Merauke. Sebagai BUMN strategis di sektor ketenagalistrikan, PLN memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, khususnya dengan mempercepat transmisi menuju energi bersih serta mewujudkan swasembada energi dalam menjalankan peran tersebut. PLN terus menunjukkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan. PLN menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari strategi dan tujuan jangka panjang perusahaan, yang sejalan dengan tekad memajukan masa depan energi yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk program CSR yang pertama di sini ada dalam kinerja aspek ekonomi. Kinerja aspek ekonomi sebagai bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR dari PT PLN Persero tahun 2024 menunjukkan kinerja ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Pendapatan usaha PLN mencapai 545,38 triliun atau meningkat sebesar 11,9 dibandingkan tahun 2023. Bahkan melampaui target rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP sebesar 1,59%. Laba usaha yang dicatatkan mencapai 60,62 triliun, naik 22,37% dari target 49,54 triliun. Dari total laba yang diperoleh, sebesar 96,58 triliun telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan melalui pembayaran pajak, dividen, remunerasi, tunjangan karyawan, serta pelaksanaan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dari sisi operasional kapasitas terpasang pembangkit PLN mencapai 75.936 MW dengan penjualan listrik sebesar 306,22 terawatt hour, melebihi target yaitu 300 terawatt hour yang telah ditetapkan. Selain itu, PLN juga berhasil meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN menjadi 53,90% dari sebelumnya 47,09% pada tahun 2023. Dengan total belanja dalam negeri mencapai 392,6 triliun atau naik 5,8% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan industri nasional dan Kementerian Ekonomi. Selanjutnya pada CSR PT PLN ini ada poin B, yaitu kinerja lingkungan, inisiatif program pengelolaan lingkungan tahun 2024. Yang pertama, pengelolaan energi. PLN menerapkan efisiensi energi di seluruh unit operasi melalui digitalisasi sistem pembangkitan dan distribusi, optimalisasi pembangkit EBT seperti PLTS, PLTB, PLTA, dan PLTP, serta program energi saving internal untuk menekan konsumsi energi fosil. Yang kedua, pengelolaan dan pengendalian emisi gas rumah kaca. PLN fokus menurunkan emisi karbon lewat co-firing biomasa pada PLTU, uji coba bahan bakar hijau atau green ammonia dan hidrogen, serta peningkatan kapasitas pembangkit EBT. Program ini juga mendukung target net zero emisi pada tahun 2060. Yang ketiga, pengelolaan air, meliputi penggunaan air secara efisien di pembangkit listrik, daur ulang air limbah, reuse dan recycle, serta penerapan teknologi pengolahan air bersih untuk mencegah pencemaran sumber air sekitar instalasi. Yang keempat, pengolahan limbah dan efluen. PLN menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle pada limbah padat dan cair, mengolah limbah B3 sesuai regulasi KLHK, serta memanfaatkan
fly ash dan bottom ash sebagai bahan konstruksi rumah lingkungan. Yang terakhir, yang kelima, pelestarian keanekaragaman hayati. Program rehabilitasi lahan bekas proyek dan penanaman pohon di daerah tangkapan air PLTA seperti konservasi mangrove serta pelindungan flora dan fauna lokal di sekitar area operasi. Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat dan lembaga lingkungan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifudin dengan akhiran NIM 147. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja sosial, aspek pengelolaan hubungan dengan pelanggan di perusahaan PLN. Terdapat 7 poin. Yang pertama itu ada komitmen terhadap pengembangan produk dan layanan. PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui transformasi digital. Pengembangan new PLN Mobile menjadi langkah penting dalam menghadirkan berbagai layanan kelistrikan yang lebih mudah diakses oleh pelanggan. Selanjutnya yang kedua, kesetaraan kualitas pelayanan. PLN menjamin seluruh pelanggan mendapatkan pelayanan listrik yang setara tanpa diskriminasi wilayah. Program utama yang dijalankan antara lain listrik desa, subsidi listrik tepat sasaran, serta electrifying agrikultur dan electrifying marine. Program-program tersebut bertujuan memperluas akses energi ke wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat di sektor pertanian dan kelautan. Yang ketiga, transparansi informasi produk dan layanan. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan, PLN memberikan informasi produk dan layanan secara terbuka dan akurat. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi seperti website resmi PLN, kontak center 123, media sosial, dan aplikasi PLN Mobile. Yang keempat, pasokan listrik yang aman dan andal. PLN memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap aman dan andal. Untuk itu, perusahaan menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Selanjutnya, menjalankan program pemeriksaan dan pemakaian tenaga listrik dan menggunakan sistem pemantauan digital seperti AMI dan ADMS. Program ini dilakukan untuk mencegah kebakaran listrik, meningkatkan efisiensi jaringan, serta menjamin keselamatan pelanggan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Jadi yang kelima, keamanan cyber dan privasi informasi pelanggan. PLN melindungi data dan privasi pelanggan melalui penerapan kebijakan keamanan cyber tahun 2024 serta pembentukan PLN CSIRT yang bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Kebijakan ini memastikan keamanan sistem digital PLN dari potensi ancaman cyber. Selama tahun 2024, PLN tidak menerima sanksi atau mengalami pelanggaran terkait pelindungan data pelanggan. Hal ini menunjukkan komitmen PLN terhadap tanggung jawab etis di era digital. Yang keenam, pengelolaan pengaduan pelanggan. PLN menyediakan sistem pengaduan pelanggan yang terintegrasi melalui berbagai kanal seperti aplikasi PLN Mobile, kontak center 123, media sosial, email, dan virtual command center. Nah, di setiap pengaduan pelanggan dicatat, ditindaklanjuti, dan diselesaikan sesuai prosedur. Dan yang terakhir, survei kepuasan pelanggan. Sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pelayanan, PLN melakukan survei kepuasan pelanggan yang melibatkan 10.356 responden dari berbagai segmen penggunaan listrik. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks kepuasan pelanggan mencapai 98,93, meningkat dari 98,02 pada tahun 2023. Capaian ini menjadi bukti bahwa PLN berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui penerapan program CSR yang efektif. Lalu pada aspek kinerja sosial, yakni aspek pengelolaan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, PLN mempunyai program-program sebagai berikut. Yang pertama, ada keberagaman, kesempatan setara, dan non-diskriminasi. PLN membuka kesempatan kerja secara setara kepada seluruh warga negara Indonesia atau WNI, tanpa memandang latar belakang suku, budaya, ras, agama, atau afiliasi politik. Proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan terbuka yang dapat diakses melalui laman resmi rekrutmen PLN, yakni https://rekrutmenpln.co.id. Lalu yang kedua, ada program kesetaraan dalam pengembangan karir. PLN menjamin setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir tanpa memandang gender, usia, latar belakang, atau kondisi fisik.
Komitmen ini tercermin dalam struktur organisasi, komposisi manajerial yang inklusif, mencerminkan keberagaman yang mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan kelompok minoritas. Lalu yang ketiga ada kesetaraan dalam mengembangkan kompetensi. PLN sendiri memastikan bahwa seluruh karyawan tanpa terkecuali memiliki akses yang setara terhadap program pengembangan kapasitas dan pelatihan kerja. Setiap pegawai didorong untuk terus meningkatkan keahlian dan pengetahuan baik melalui pelatihan teknis, pengembangan maupun pendidikan formal. Lalu yang keempat ada program komitmen terhadap anti pekerja anak dan bebas bekerja paksa. PLN menetapkan kebijakan internal yang melarang mempekerjakan individu di bawah usia 18 tahun yang selaras dengan regulasi nasional serta berstandar internasional seperti Konvensi ILO nomor 138 tentang usia minimum anak untuk diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO nomor 182 tentang penghapusan bentuk terburuk pekerja anak. Selain itu, karyawan bekerja dalam batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 8 jam kerja per hari. Apabila terdapat jam kerja tambahan, PLN memastikan kompensasi lembur diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Baik, berikutnya yaitu kebebasan berserikat dan perlindungan hubungan industrial. PLN itu menghormati hak kebebasan berserikat sesuai dengan undang-undang dan standar nasional. Hingga 31 Desember 2024, sebanyak 28.335 pegawai atau 74%-nya tergabung dalam 3 serikat pekerja aktif melalui perjanjian kerja bersama atau PKB dari tahun 2022 sampai 2024 yang berlaku bagi seluruh pegawai termasuk non-anggota serikat. PLN menunjukkan komitmen terhadap hubungan industrial yang sehat, transparan, dan eksklusif. Berikutnya yaitu remunerasi yang setara dan kesejahteraan pegawai. PLN menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi dalam sistem remunerasi yang berdasarkan pada jabatan, masa kerja, tanggung jawab, lokasi, dan kinerja dengan rasio 1:1 antara pria dan wanita. Gaji terendah tetap di atas UMR dan mencakup gaji pokok serta berbagai tunjangan termasuk tunjangan khusus bagi pegawai tetap. Yang nomor 7 yaitu kesetaraan dan keselamatan kerja karyawan. PLN berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi pegawai dan mitra. Pada 2024, prinsip higien industri ditetapkan untuk mengandalkan risiko seperti suhu ekstrim dan kebisingan. Sebanyak 37.062 pegawai menjalani MCU serta diluncurkan corporate wellness program melalui wellness application untuk mendorong pola hidup sehat. Inisiatif ini menjaga kesehatan, kebugaran, dan produktivitas pegawai. Selanjutnya yaitu turnover karyawan. Sepanjang 2024, PLN merekrut 663 pegawai baru, 494 laki-laki dan 169 perempuan. Penyesuaian jumlah karyawan terjadi karena pensiun, pengunduran diri, mutasi, PHK, dan meninggal dunia dengan tingkat turnover 2,69%. PLN terus mengolah hal ini menjaga keberlanjutan operasional dan memastikan alih pengetahuan berjalan baik di tengah transisi energi dan transformasi digital. Yang nomor 9 yaitu penanganan pengaduan karyawan. PLN menyediakan saluran pengaduan seperti atasan langsung, pertemuan, gathering, dan employee care center untuk menampung keluhan secara profesional. Sepanjang 2024 tidak ada pengaduan terkait pelanggaran ketenagakerjaan dan PLN tidak menerima denda atau sanksi atas ketidakpatuhan peraturan. Baik, yang terakhir yaitu survei kepuasan karyawan. Pada 2024, PLN melaksanakan Employee Experience Survey tahunan untuk mengukur keterlibatan dan kepuasan pegawai organik aktif. Hasilnya menunjukkan tingkat engagement sangat tinggi dengan skor 92%, menandakan hubungan kuat antara PLN dan karyawan serta efektivitas strategi hubungan SDM. Baik, untuk topik berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yuliana Makarekin dengan anggaran yang berkembang. Saya akan menjelaskan tentang kinerja sosial, aspek pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat
PT PLN. PT PLN ini dalam aspek pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat menyasar 4 sektor, yaitu pendidikan, pengembangan UMKM, program lingkungan, dan program CSR. Untuk aspek pendidikan, PLN mengalokasikan dana sebesar 81,7 miliar pada tahun 2024 untuk program pendidikan TJSL. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan. Inisiatif unggulannya di bidang pendidikan ini meliputi beasiswa Duta Bercahaya, internet pintar, perpustakaan PLN Edu, dan program pelatihan keterampilan seperti sekolah informasi dan yang lainnya. Komitmen jangka panjang ini itu bertujuan untuk menciptakan generasi cerdas dan adaptif, sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 4 tentang pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah PLN melakukan pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini, PLN mengalokasikan dana sebesar 107,31 miliar pada tahun 2024 untuk program pengembangan UMKM. Nah, program ini itu diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan UMKM atau UMK via rumah BUMN, integrasi ke dalam rantai pasokan perusahaan, pemberdayaan kelompok rentan, dan program pendampingan untuk transformasi digital. Hasilnya, dana yang dialokasikan tersebut terrealisasi penuh dengan 20.289 pelaku UMKM penerima manfaat langsung. Setelah ada 241 UMKM yang berhasil naik kelas, dan sekitar 4.300 UMKM terlibat sebagai mitra dalam rantai pasokan PLN. Inisiatif ini itu selaras dengan komitmen PLN untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk program selanjutnya ada program lingkungan. Di program lingkungan ini PLN mengalokasikan dana sebesar 107,70 miliar pada tahun 2024 untuk program lingkungan yang fokusnya pada penyediaan sarana, air bersih, dan MCK. Pelestarian flora fauna, rehabilitasi ekosistem, dan edukasi lingkungan menjadi salah satu capaian konkretnya dengan pembukaan 50 titik baru air bersih pada 2024. Dengan melanjutkan program sebelumnya yang telah membangun 106 titik sejak 2023. Inisiatif ini secara langsung mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu pada tujuan nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi lain. Terus untuk program yang terakhir itu ada program CSV. Program CSV ini dilakukan PLN dengan mengalokasikan dana sebesar 20,68 miliar pada tahun 2024 untuk program yang dirancang untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus dampak sosial. Inisiatif utamanya meliputi sambungan listrik gratis melalui program Light Up the Dream yang telah menjangkau banyak 12.011 keluarga prasejahtera. Electrifying agrikultur dan marine untuk transformasi sektor produktif serta pemanfaatan laba dan promosi motor listrik. Program-program ini itu bertujuan untuk membuka akses energi yang lebih inklusif dan mendorong produktivitas masyarakat, sekaligus bertujuan atau sejalan dengan komitmen TJSL perusahaan. Demikian penjelasan tentang kinerja sosial, aspek pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT PLN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.